Halo semua, Drop it. sebelumnya perkenalkan nama saya Hezkiel Tembolon, N1A119076, mahasiswa semester 5 Peminatan Epidemiologi, Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Jambi. Nah, pada hari ini di sini saya akan mempraktekkan dalam melakukan analisis data univariat dan bivariat dalam memenuhi ujian tengah semester mata kuliah analisis data epidemiologi. Baik, di sini langsung saja saya sudah masuk ke dalam aplikasi Stata. Ya, kita akan menggunakan aplikasi Stata. Oke, dalam aplikasi Stata ini, di sini saya akan menunjukkan bagaimana sih cara memunculkan data yang ada, yaitu kita bisa kita gunakan klik file lalu kita klik open, atau langsung saja kita klik menu dokumen. Di sini ada open. Klik, kita cari di mana sih datanya itu. Nah, kita klik di mana kita meletakkan datanya itu. Ya, di sini saya menggunakan set data UTS 2021. Kita klik open. Nah, di sini datanya sudah muncul ya, ada satu variabel independen dan 5 variabel independen. Lalu bagaimana sih cara memunculkan data-datanya? Kita pilih menu data editor edit. Kita klik saja. Nah, di sini sudah muncul data variabel independen, lalu data variabel independen, kelima independen sudah muncul. Dengan masing-masing nama, yaitu variabel dependennya itu frekuensi kunjungan antenatal, lalu untuk independennya usia ibu, lalu pendidikan ibu, tempat tinggal, pendidikan suami, dan usia suami. Sebelum kita melakukan analisis data univariat dan bivariat, lebih baiknya kita melakukan pengkategorian dengan menggunakan coding yang sudah kita tetapkan sebelumnya dalam definisi operasional. Di sini saya akan menunjukkan untuk codingnya. Oke, di sini ada coding dengan variabel independen itu variabel dependen itu codingnya adalah 0 itu sama dengan lebih besar atau sama dengan 4, lalu itu 1 sama dengan lebih kecil dari 4. Lalu di sini ada variabel independennya itu dengan usia ibu, codingnya itu 0 sama dengan lebih kecil dari 20 tahun, itu 19 tahun ke bawah. Lalu untuk 1 sama dengan lebih besar atau sama dengan 20 tahun itu dimulai dari angka 20 sampai seterusnya. Nah, di sini ada kata reference. Nah, apa sih itu reference? Untuk reference itu merupakan pembanding atau yang menghubungkan antara dependen dan independen. Di sini untuk pada aplikasi Stata untuk reference variabel dependennya itu sudah khusus gitu ya, sudah ada tersendiri, yaitu di mana coding 0 atau yang terlebih kecil gitu, pokoknya merupakan referensi untuk dependen. Oke, di sini saya sudah menunjukkan untuk codingnya. Dan mempersingkat waktu, kita lanjut saja. Oke, di sini kita lanjut ke dalam data tadi, ke dalam data editor edit. Nah, di sini kita melakukan pengkategorian. Oke, bagaimana sih cara untuk melakukan pengkategorian? Oke, di sini kita klik menu data, kita klik menu data. Nah, di sini ada beberapa pilihan, kita pilih create or change data, lalu akan muncul pilihan lainnya, yaitu kita klik order variable transmission comments, dan selanjutnya kita pilih record categorical variable. Nah, di sini saya akan mengkategorikan variabel dependen. Di sini untuk variabel sendiri kita pilih dependen 1, oke. Nah, untuk require dan opsionalnya ini kita sesuaikan dengan definisi operasional yang telah ditetapkan tadi. Seperti di sini saya akan tunjukkan dulu. Nah, di sini untuk variabel dependennya itu frekuensi kunjungan antenatal, untuk codingnya itu kan 0 sama dengan lebih besar dari 4. Lalu 1 itu sama dengan lebih kecil dari 4, berarti kita gunakan 3. Oke. Kita keluar. Selanjutnya di repeat-nya itu kan tadi kan 0 sama dengan lebih besar atau sama dengan 4. Berarti untuk cara penulisan yang benar dan tepat yaitu dengan demikian. Tadi kan sama dengan lebih besar dan sama dengan 4, nanti kita gunakan 4 per
maksimal sama dengan 0. Untuk opsionalnya itu, tadi kan lebih kecil dari 4, berarti kita gunakan minimal per 3 sama dengan 1. Nah, untuk optionnya itu, kita gunakan generate new variable, karena kita akan membentuk variabel baru di dalam kolom baru ini. Kita gunakan namanya itu sesuai teman-teman. Di sini saya akan menggunakan kategorikal kunjungan antenata. Oke. Selanjutnya kita klik OK. Nah, sudah munculkan data-datanya. Selanjutnya, di sini belum selesai ya. Kita akan melakukan pada kategori kunjungan antenatal ini, di sini. Ini ya, sudah keluar. Pada labelnya ini, kita sesuaikan frekuensi kunjungan antenatal. Lalu untuk value labelnya itu, di sini kita klik label. Nah, untuk penamaan label pada dependent ini, kalau saya sendiri akan mengikuti untuk penamaan kategorinya, yaitu kategori kunjungan antenatal. Nah, untuk value-nya sendiri, kita sesuaikan dengan definisi operasionalnya, yaitu kan tadi 0 itu sama dengan lebih besar sama dengan 4. Add, lalu value-nya selanjutnya itu 1, yaitu lebih kecil dari 4. Oke, selanjutnya kita klik OK. Kita close-kan. Nah, di sini pada value di sini kan belum berubah nih. Nah, cara berubahnya bagaimana sih? Kita klik di value labelnya ini di bagian ini. Kita pilih kategori kunjungan antenatal. Tada! Sudah muncul kan? Oke. Selanjutnya saya akan memberikan satu contoh lagi untuk variabel independen. Ini kan tadi variabel dependen sudah. Sekarang untuk variabel independen di usia ibu. Caranya itu sama masih dengan menggunakan menu data. Selanjutnya kita pilih create or change data. Selanjutnya kita pilih all the variable transformation comments. Dan kita klik record categorical variable. Nah, sudah muncul ini tab baru. Di sini kita klik reference aja untuk membersihkannya. Nah, karena kita ingin untuk mengkategorikan independen usia ibu, di sini untuk yang numeriknya itu independen 1, kita klik. Selanjutnya, untuk recruit-nya dengan optional itu sesuai dengan definisi operasional sebelumnya. Di mana di sini untuk coding usia ibu kan 0 itu sama dengan kecil dari 20 tahun, berarti kita gunakan 19 tahun. Lalu untuk coding 1 itu lebih besar sama dengan 20 tahun, berarti kita gunakan angka terlebih dahulu yaitu 20 tahun. Oke, kita langsung saja di sini karena tadi 0 itu lebih kecil dari 20 tahun, berarti kita gunakan min per 19 sama dengan 0. Selanjutnya di opsionalnya itu karena tadi 1 sama dengan lebih besar dan sama dengan 20 tahun, maka kita menggunakan 20 per maksimal sama dengan 1. Untuk optionnya itu sendiri, jangan lupa kita pilih generate new variable karena ingin membuat variabel baru, karena kita melakukan kategorikal. Lalu untuk penamaannya sendiri, saya sesuaikan yaitu kategori usia ibu. Klik OK. Oke, sudah muncul nih untuk data-datanya yang sudah dikategorikan. Selanjutnya, masih sama step-nya, yaitu untuk labelnya sendiri kita sesuaikan. Oke, kita sesuaikan. Lalu untuk value labelnya masih sama dengan cara tadi, yaitu create label. Lalu untuk penamaannya itu masih sama, sesuai dengan kategori yang telah kita lakukan, yaitu kategori usia ibu. Untuk value-nya masih sama dengan definisi operasional, yang value-nya 0, labelnya itu tadi lebih kecil dari 20 tahun. Add, lalu selanjutnya value berikutnya itu 1,
lebih besar sama dengan 20 tahun. Lalu kita klik OK dan kita close. Nah, belum muncul seperti berikut. Lalu gimana sih cara munculkan? Ya masih sama, kita klik ini, lalu kita pilih kategori usia ibu. Tadam, sudah muncul. Nah, untuk melakukan pengkategorian untuk variabel independen pendidikan ibu, independen tempat tinggal, independen pendidikan suami, usia suami, itu masih sama caranya, yaitu dengan data, klik data, lalu klik change data, selanjutnya kita klik order variable creation comment, selanjutnya kita pilih maaf, maksudnya kan habis kita klik create or change data, selanjutnya kita klik order variable transformation comments, selanjutnya kita pilih record kategori variable. Nah, itulah cara-caranya untuk melakukan pengkategorian di dalam aplikasi Stata. Oke, dalam mempersingkat waktu kita lanjut saja. Di sini saya sudah menyediakan data-data yang sudah saya kategorikan sebelumnya, tiap variabel, yaitu ya di sini. Oke, di sini saya sudah mengkategorikannya. Di sini ada kategori kunjungan antenatal, ada kategori usia ibu, kan masih sama nih datanya dengan sebelumnya. Lalu ada kategori pendidikan ibu, kategori tempat tinggal, kategori usia, lalu ada kategori pendidikan usia suami dan pendidikan suami. Oke, karena sudah lengkap semua kita melakukan pengkategorian, selanjutnya kita masuk ke dalam lakukan analisis data univariat dan bivariat. Oke, di sini kita akan melakukan analisis univariat dan bivariat. Nah, kalau untuk melakukan analisis univariat dan bivariat sendiri itu tuh menggunakan comments. Di sini menu comments sudah tersedia, kita gunakan. Lalu untuk analisis univariatnya sendiri itu kita akan melihat cross tab atau tabulasi silang. Nah, untuk cross tab sendiri itu tuh ada cross tab baris. Cross tab baris itu disebut row. Lalu ada cross tab columns, bawah itu ya columns memang. Oke, lanjut saja dalam mempersingkat waktu di sini untuk komennya sendiri itu untuk menghasilkan cross tab atau tabulasi silang itu yaitu kita klik tab spasi. Nah, untuk cross tab ini sendiri itu pada analisis univariat itu kita pertama akan menggunakan kategori usia ibu atau kita akan menggunakan independen terlebih dahulu. Kategori usia ibu, selanjutnya kita pilih untuk kategori kunjungan antenatal atau dependennya. Oke. Di sini kita selanjutnya apa sih yang mau kita lihat? Yang pertama kita lihat itu kalau saya sendiri yaitu cross tab baris atau row-nya, koma, kita ketik row. Nah, dapat dilihat dan dipahami ya, tab, spasi, kita pilih kategori usia ibu, kita pilih kategori kunjungan antenatal, koma, dan kita ketik row, lalu enter. Nah, berikut sudah keluar ini tabulasi silangnya atau cross tab untuk kunci row ini ya, sudah keluar. Selanjutnya saya ingin melihat untuk tabulasi silang kolom. Masih sama yaitu tab spasi, kita pilih yang yang independennya itu yang ingin kita bandingkan yaitu kategori usia ibu, selanjutnya kategori kunjungan antenatal. Lalu kita ketik koma, kita ketik call, itu kolom, kita enterkan. Tada! Nah, sudah muncul ya. Di sini sudah muncul tabulasi silangnya, tabulasi silang kolom, yaitu ke bawah. Lalu apa sih yang membedai tabulasi atau cross tab row dengan kolom? Nah, yang membedakannya itu kalau untuk row sendiri itu tuh yaitu baris ke sini menyamping. Untuk totalnya itu menyamping ke kanan nih. Totalnya itu ke sini. Nah, total 100%-nya ya, yang kita lihat ini 100%. Bukan total yang ini. Tapi kita lihat total yang 100%. Maka dari itu row-nya itu ke samping. Selanjutnya untuk kolomnya sendiri itu total yang 100%-nya itu tuh ke bawah.
membentuk kolom gitu kan, membentuk kolom nih. Tuh, sini ke bawah sini, ke bawah sini 100%. Lalu selain itu tuh untuk total 100% ini juga mempengaruhi keduanya, yaitu meskipun datanya sama, yaitu 387, 387, lalu ada 132, di sini juga 132. Namun, dapat kita lihat untuk persennya ini, nah, untuk kedua cross tab ini persennya itu berbeda, jadi itu sangat mempengaruhi untuk melakukan interpretasi ke depannya. Oke, nih sudah paham nih kalau masalah apa namanya dari analisis univariat. Nanti kita akan melakukan analisis bivariat. Untuk komennya sendiri itu di sini komennya itu berbeda ya dengan komen, berbeda jauh sih untuk komen dengan komen analisis univariat sebelumnya. Nah, untuk komennya itu kita dapat kita amati yaitu kita ketik GLM spasi. Nah, kalau untuk univariat tadi itu kan kita pilih independennya dulu, baru dependen. Nah, ini berbeda ya, karena kita akan memunculkan nilai RR, maka kita harus milih dependen terlebih dahulu, yaitu kategori hubungan prenatal. Selanjutnya kita pilih kategori usia ibu atau independennya. Nah, selanjutnya di sini kan untuk kategori usia ibu ada nilai referensinya. Ada referensinya berdasarkan definisi nasional. Itu sangat kita perlukan untuk memunculkan nilai RR, di mana tadi dapat kita lihat di sini untuk usia ibu untuk referensinya itu 1. Oleh sebab itu, maka dari itu kita ketik di sini di belakang kategori usia ibu IB1 titik. Selanjutnya kita ketik koma. Ada penambahan komen yang berbeda dari komen pada analisis univariat, yaitu pam b link dalam kurung blok form. Nah, sudah dapat diamati, yaitu untuk komen dalam memunculkan nilai RR pada analisis bivariat, yaitu GLM, lalu kita pilih variabel dependennya itu kategori kunjungan antenatal. Ini yang sudah kita kategorikan ya, yang bukan kita nomin, yang masih bentuk numerik, tapi yang sudah dikategorikan. Lalu ada kategori kunjungan antenatal, lalu ada kategori usia ibu dengan referensinya itu 1, lalu penambahan komennya itu pumpin, linglog, dan effort. Lalu kita enterkan. Kita tunggu sejenak, maka akan muncul data RR-nya. Ini dia data risk ratio-nya. Oke, sudah muncul ya. Lalu bagaimana sih cara memunculkan nilai OR-nya pada stata untuk analisis bivariat? Ya, untuk rumusnya itu atau untuk komennya itu masih sama ya. Sama, kita ketik saja GLM spasi, kita pilih yang dependennya itu kategori pencemaran natal, kategori usia ibu, kita beri referensinya yaitu IB1 titik lalu koma. Nah, di sini yang membedakan komen antara RR dan OR itu di sini. Jadi di sini masih sama, pam, bin. Nah, yang membedakannya kalau di sini kan tadi link log. Dapat diingat ya, kalau untuk RR itu menggunakan link log. Nah, kalau untuk OR sendiri itu menggunakan namanya itu spasi nolog. Nah, nolog ya teman-teman, nolog. Lalu spasi effort. Lalu kita enterkan. Nah, ini dia untuk nilai OR-nya sendiri itu sudah keluar ya, ini nilai OR-nya. Nilai OR-nya sudah keluar dengan menggunakan komen berikut. Dapat dicatat dan diingat ya semua. Oke, untuk melakukan analisis univariat dan bivariat itu sampai saat ini sudah selesai. Sebenarnya sudah selesai sampai sini saja sih. Selanjutnya kita harus ngapain sih? Nah, selanjutnya kita harus melakukan interpretasi. Untuk melakukan interpretasinya itu, kita harus membuat tabel baru terlebih dahulu. Nah, bagaimana untuk membuat tabelnya? Di sini saya akan tunjukkan. Pertama kita buka Word baru, tapi di sini saya sudah menyediakannya agar mempercepat dan mempersingkat waktu. Oke, di sini saya memiliki tabel baru yaitu tabel kasus dan kontrol. Nah, untuk kunjungan antenatal dan usia ibu. Oke, di sini sebelum kita mengisi tabel kasus dan kontrol berikut,
kita harus mengambil dulu tabel tabulasi atau tabel tabulasi silang yang baris yang ini kita kopikan dalam bentuk gambar ya, kita kopikan dalam bentuk picture, copy as picture. Selanjutnya ke Word. Nah, di sini Oke, sudah muncul ya, tapi di sini biar lebih rapi saja, biar terlihat juga tulisannya. Di sini saya akan crop dulu sebentar. Oke. Nah, di sini untuk tabel tabulasi silangnya atau cross step untuk row atau yang baris itu sudah kita copy ya. Di sini kenapa kita menggunakan row? Karena untuk melakukan interpretasi pada nilai RR itu yang kita gunakan tabulasi silang baris yang row. Lalu jangan lupa untuk analisis bivariatnya juga kita masukkan. Yang ini, yang ada nilai RR-nya, kita ambil, kita copy picture. Oke. Kita kembali. Oke, di sini biar rapi lagi, kita crop dulu ya. Crop. Kita perbesar biar terlihat jelas tulisannya. Oke. Nah, lanjut saja di sini kan sudah ada cross step atau cross step row, dan di sini ada tabel hasil analisis bivariat kita tadi. Langsung kita masukin. Di sini untuk kasus saya masukkan kecil dari 4, sedangkan untuk kontrolnya itu lebih besar atau sama dengan 4. Dan juga referensi pada dependen itu sendiri terdapat pada lebih besar atau sama dengan 4. Oke, di sini untuk yang lebih kecil dari 20 tahun, 132, 25,43%. Nah, tentunya untuk lebih besar atau sama dengan 4 pada umur kurang dari 20 tahun berjumlah terdapat 387. Untuk persentasenya itu sendiri yaitu 74,57%. Nah, selanjutnya untuk kunjungan antenatal kurang dari 4 kali itu ada yang untuk umur lebih dari 20 tahun atau sama dengan 20 tahun yaitu ada sekitar 2083 dengan persentasenya yaitu 14,63%. Nah, sedangkan untuk kunjungan antenatal lebih dari 4 atau sama dengan 4 itu pada umur lebih dari sama dengan 20 tahun itu ada 12.152 dengan persentase 85,37%. Oke, selanjutnya sini kita isi total karena ini tadi kan tabel cross step row atau baris. Baris berarti mengarah ke kanan. Nah, ini kita gunakan total yang ini. Total yang persennya itu 100%. Bukan menggunakan total yang berikut, tapi menggunakan total yang ini. Oke, kita masukkan totalnya itu ada untuk kecil dari 20 tahun itu ada 516. Selanjutnya untuk lebih besar atau
sama atau sama dengan 20 tahun itu ada 14.235. Selanjutnya untuk untuk RR. Nah, untuk RR sendiri itu kita lihat dari tabel hasil dari analisis bivariat kita tadi untuk risk ratio-nya itu untuk kecil dari kan di sini yang muncul kecil dari 20 tahun karena yang lebih besar sama dengan 20 tahun itu sebagai referensi atau pembandingnya. Di sini kita 1,73 sebagai RR. Di sini kita ketik ref karena merupakan referensinya. Untuk selanjutnya untuk confident interval dengan 95% di sini terdapat 1,49 sampai 2,02. Untuk p-value-nya itu di sini sudah tertera 0,000. Namun meskipun tertera 0,00 ini artinya tetap 0,0005. Ada penambahan 5 di belakang koma. Oke. Nah, ini untuk tabel dalam kita melakukan interpretasi ini untuk khusus penelitian kohort eksperimen ataupun posisional. Ini ya untuk RR. Selanjutnya untuk interpretasinya bagaimana sih? Nah, sini saya sudah menyediakan interpretasinya sebelumnya dalam mempersingkat waktu. Oke, di sini interpretasinya. Dalam melakukan interpretasi berikut untuk penelitian kohort atau eksperimen atau posisional itu dapat kita lihat karena ini kan row tadi kan, jadi dapat kita lihat bagian bawah sini. Kita lihat untuk melakukan interpretasinya itu di bagian bawah sini ya teman-teman. Nah, untuk melakukan interpretasinya itu dapat kita lihat bahwa proporsi kunjungan antenatal kecil dari 4 kali itu lebih besar pada usia ibu yang 20 tahun ke bawah dengan persentasinya itu 25,43% dibandingkan dengan usia ibu lebih besar atau sama dengan 20 tahun. Nah, kalau usia ibu lebih besar sama dengan 20 tahun itu kan 14,63%, kan lebih kecil daripada persentasenya 25,43% pada usia ibu lebih kecil dari 20 tahun. Ini merupakan interpretasi pada hasil analisis bivariat. Nah, bagaimana dengan hasil analisis bivariatnya? Dari hasil bivariat didapatkan pada usia kecil dari 20 tahun itu memiliki risiko paling tinggi kunjungan antenatal lebih kecil daripada 4 dibandingkan dengan usia ibu lebih besar atau sama dengan 20 tahun. Dengan RR-nya itu 1,74 yang ini atau 1,73 karena di sini tadi 1,7381 jadi dibulatkan jadi 1,74 dengan confidence intervalnya itu 1,49 sampai 2,02 dan terbukti secara signifikan p-value-nya itu kecil dari 0,05. Di sini dapat dilihat bahwa p-value dari usia ibu ini yaitu 0,0005. Oke, ini kan untuk penelitian kohort, eksperimen, dan cross-sectional. Nah, lalu bagaimana untuk OR-nya? Nah, untuk OR-nya itu masuk ke dalam penelitian case control. Untuk case control-nya sendiri sudah saya sediakan juga dalam mempersingkat waktu. Oke, untuk case control-nya masih sama. Kita cari dulu datanya, yaitu tadi kan kalau untuk RR itu kita menggunakan cross step atau tabulasi silang row. Nah, di sini untuk tabulasi untuk OR sendiri atau untuk case control sendiri itu menggunakan tabulasi silang kolom. Ini kita copy picture. Oke, langsung kita ke Word. Kita pastekan. Di sini kita crop dulu biar terlihat lebih rapi. Oke, biar besar biar terlihat jelas.
agar tidak salah dalam pengetikan. Oke, selanjutnya untuk analisis bivariat untuk hasil nilai OR-nya itu juga kita masukkan ke dalam Word. Ini dia OR. Oke, ini dia, kita rapikan dulu biar terlihat cantik dan tidak sulit untuk dia mati. Lalu kita perbesar biar tidak terjadi kesalahan atau biasan compounding dan pengolahan melakukan analisis. Oke, selanjutnya di sini kita akan mengisi datanya. Ini masih sama sih dengan melakukan pengisian untuk melakukan interpretasi pada kohort eksperimen proporsional untuk nilai RR. Namun yang bedanya di sini untuk melihat interpretasi nilai RR-nya itu totalnya itu ada di sini loh. Nah, di antara mereka-mereka ini. Sedangkan untuk case control-nya sendiri itu totalnya itu ada di bawah. Nah, ada di bawah karena mengikuti tabulasi silangnya, yaitu kolom ke bawah. Kolom ke bawah sini. Oke. Selanjutnya kita akan isi, namun di sini saya akan mengambil dari hasil yang sudah saya buat sebelumnya dan mempersingkat waktu. Oke, ini dia. Kita kopikan. Oke, ini dia, sudah muncul ya. Lalu kita akan melakukan interpretasinya. Nah, untuk interpretasinya sendiri saya sudah sediakan. Untuk interpretasi case control sendiri itu sebagai berikut. Karena di sini melihat OR ya, sehingga interpretasinya itu agak berbeda dengan ER. Di mana untuk proporsi, di mana di sini untuk melakukan interpretasi pada case control sendiri itu, untuk nilai OR itu dilihat menyamping, lihat ke arah samping. Kalau tadi kan, kalau untuk RR itu kan ke bawah sini. Namun untuk OR sendiri itu tuh menyamping ke sini untuk case control. Nah, sehingga dapat ditarik kesimpulan atau interpretasinya, yaitu proporsi usia ibu kecil dari 20 tahun itu lebih besar pada kunjungan antenatal kurang dari 4 kali, dengan persentasinya itu 5,96% dibandingkan dengan kunjungan antenatal lebih besar atau sama dengan 40 lebih besar atau sama dengan 4 kali pada dilakukan kunjungan antenatal. Maksudnya di sini pada proporsi usia ibu kecil dari 20 tahun itu untuk orang-orang yang datang kurang dari 4 kali itu tuh lebih besar proporsinya, yaitu 5,96% daripada orang yang datang lebih dari 4 kali atau 4 kali gitu, itu cuma hanya 3,9%. Itu untuk berdasarkan hasil univariat. Lalu bagaimana dengan hasil bivariatnya? Nah, dari hasil bivariat didapatkan usia ibu kecil dari 20 tahun itu memiliki resiko 1,99 kali untuk kunjungan antenatal kecil dari 4 kali dibandingkan usia ibu yang lebih besar atau sama dengan 20 tahun. Jadi usia ibu yang kecil dari 20 tahun itu memiliki resiko 1,99 kali apabila dilihat dari ibu yang datang kurang dari 4 kali melakukan kunjungan antenatal di usia kurang dari 20 tahun. Nah, sedangkan yang di usia lebih dari 20 tahun itu tuh dia itu kan karena referensi ya, jadi dia muncul. Intinya setiap ibu yang umur 20 tahun ke bawah dengan melakukan kunjungan antenatal itu kurang dari 40 kali itu risikonya berapa? Yaitu 1,99 kali.
dengan OR yaitu 1,99 atau 1,98 berdasarkan ini. Lalu untuk confidence intervalnya 1,62 sampai 2,4 dan terbukti secara signifikan dengan p-value-nya itu kecil dari 0,05. Nah, itu secara singkat mengenai interpretasi dan pembuatan tabel untuk melakukan interpretasi. Selanjutnya, dalam mempersingkat waktu, di sini saya sudah menyediakan interpretasi-interpretasi saya. Di sini saya akan menjelaskan juga ya, biar kita semua saling memahami dan saling belajar satu sama lain. Nah, ini untuk definisi operasionalnya. Tadi kan sudah kita bahas sebelumnya. Nah, untuk interpretasinya sendiri di sini, tadi untuk usia ibu sudah saya jelaskan. Lalu di sini saya akan masuk ke dalam interpretasi pendidikan ibu. Untuk pendidikan ibu sendiri, proporsi kunjungan antenatal kecil dari 4 lebih besar pada pendidikan ibu tidak sekolah dengan proporsinya 56,23% dibandingkan dengan pendidikan ibu sekolah dasar yaitu 22 dapat di sini ya di sini. Nah, proporsi kunjungan antenatal kecil dari 4 lebih besar pada pendidikan ibu tidak sekolah yaitu 56,23%. Selanjutnya dibandingkan dengan pendidikan ibu sekolah dasar yaitu 22,81%, lalu ada ibu sekolah menengah yaitu 10,96%, lalu ada 4,86% bagi ibu yang memiliki pendidikan tinggi. Lalu untuk hasil bivariat sendiri, itu kan tadi univariat. Nah, untuk bivariatnya itu didapatkan pendidikan ibu yang tidak sekolah memiliki risiko paling tinggi kunjungan antenatal itu kecil dari 4 atau kurang dari 4 dibandingkan dengan tingkat pendidikan lain. Atau di sini kan sebagai referensinya itu pendidikan tinggi, sehingga dapat juga kita bandingkan antara tidak sekolah dengan pendidikan tinggi, sehingga dari hasil bivariat didapatkan pendidikan ibu yang tidak sekolah memiliki resiko paling tinggi kunjungan antenatal itu yang kurang dari 4 kali dibandingkan dengan tingkat pendidikan ibu yang memiliki pendidikan tinggi. Jadi resikonya itu lebih besar gitu. Dengan RR-nya itu 11,56, lalu confidence intervalnya itu 9,32 sampai 14,34, dan terbukti secara signifikan dengan p-value-nya 0,0005 sehingga itu masuk ke dalam kategori kurang dari 0,05. Selanjutnya untuk pendidikan ibu pada case control interpretasinya sebagai berikut. Proporsi pendidikan ibu tidak sekolah itu lebih besar pada kunjungan antenatal yang kurang dari 4 kali dengan proporsi nilai 9,98% dibandingkan kunjungan antenatal yang lebih besar atau sama dengan 4. Ini ya teman-teman. Nih, 9,98 itu sangat besar resikonya daripada yang ini, 1,37%. Itu untuk univariat. Nah, bagaimana dengan hasil bivariat itu? Didapatkan pendidikan ibu tidak sekolah memiliki risiko 25,13 kali. Memiliki risiko. Kita lihat OR-nya. OR pada tidak sekolah. Karena tidak sekolah yaitu 25,13%. Tapi kan di sini ada sekolah dasar, ada OR sekolah menengah, ada OR sekolah dasar, kenapa juga tidak dimasuki? Ini juga mereka juga masuk ke dalam resiko. Namun karena yang tidak sekolah, yang bagian tidak sekolah ini lebih besar OR-nya, jadi tidak apa-apa kita fokus ke dalam tidak sekolah saja, kita fokus ke dalam OR tidak sekolah. Namun jika Allah ingin fokus juga ke dalam sekolah dasar dan sekolah menengah itu diperbolehkan. Sehingga tadi kan untuk dari hasil bivariat didapatkan bahwasanya pendidikan ibu itu pendidikan ibu tidak sekolah itu memiliki risiko 25,13% ini OR dan 25,13% untuk kunjungan antenatal kecil dari 4 dibandingkan variabel lainnya. Oke. Selanjutnya untuk tempat tinggal. Untuk tempat tinggal sendiri untuk kohort eksperimen yang konstitusional untuk melihat nilai RR untuk interpretasinya sebagai berikut.
proporsi kunjungan antenatal kecil atau kurang dari 4 lebih besar pada tempat tinggal di desa dengan proporsi nilai 20,80% dibandingkan dengan di kota, yaitu 8,15%. Nih, dapat dilihat ya, data di bawah ini. Maaf, data di bawah ini. Nah, ini. Jadi, tempat tinggal di desa itu untuk kunjungan antenatal itu lebih besar daripada yang berada di kota. Selanjutnya, dari hasil bivariat didapatkan tempat tinggal yang di desa memiliki risiko paling tinggi kunjungan antenatal kecil dari 4 dibandingkan dengan tempat tinggal di kota. Dengan RR 2,55, lalu confidence intervalnya itu 2,33 sampai 2,79, dan terbukti secara signifikan dengan p-value-nya itu 0,005, masuk ke dalam kategori kecil dari 0,05. Selanjutnya untuk independen tempat tinggal pada case control nilai OR, proporsi tempat tinggal di desa itu lebih besar pada kunjungan antenatal yang kurang dari 4 kali melakukan kunjungan antenatal. Dengan proporsinya itu 75,17%. Ya. Nih. Nih, 75,17%. Dibandingkan kunjungan antenatal besar atau sama dengan 4 kali melakukan kunjungan antenatal, yaitu 50,57%. Dari hasil bivariat didapatkan tempat tinggal di desa itu memiliki risiko 2,96 kali untuk kunjungan antenatal yang kurang dari 4 kali dibandingkan tempat tinggal di kota. Jadi orang desa yang melakukan kunjungan kurang dari 4 kali itu kurang dari 4 kali dalam melakukan kunjungan antenatal itu memiliki risiko yaitu sebesar 2,96 kali. Maaf ya, salah tulis saya. Yang benar itu ya 2,96 kali itu dilihat dari nilai OR. Nih OR ya, 2,959 atau 2,96. Dengan confidence intervalnya itu, yang ini confidence interval 2,67 sampai 2,27, 3,27 maksud saya, dengan p-value-nya itu 0,005 sehingga terbukti secara signifikan. Variabel selanjutnya yaitu usia suami. Nah, untuk variabel usia suami sendiri pada pada penelitian kohort, eksperimen ataupun posisional dalam melihat nilai RR untuk melakukan interpretasi sebagai berikut. Di sini interpretasinya proporsi kunjungan antenatal kurang dari 4 kali itu lebih besar pada usia ayah yang kurang dari 20 tahun dengan proporsi nilai persentase 25,53% dibandingkan dengan usia saya salah ketik, dibandingkan dengan usia suami. Maaf ya, di sini saya ulang lagi. Saya salah ketik. Proporsi kunjungan antenatal kurang dari 4 kali itu lebih besar pada usia suami yang kurang dari 20 tahun. Dengan proporsi persentasenya itu 23,53%. Nih ke bawah. Oke. Dibandingkan dengan usia suami besar atau sama dengan 20 tahun ya. Jadi yang usia suami yang kecil dari 20 tahun itu lebih besar persentasenya itu, yaitu 23,53 pada hasil analisis univariat daripada yang lebih besar atau sama dengan 20 tahun itu cuma 14,90%. Untuk hasil bivariat ini itu didapatkan usia suami. Dari hasil bivariat didapatkan usia suami kecil dari 20 tahun itu memiliki risiko paling tinggi dari kunjungan antenatal yang kurang dari 4 kali dibandingkan dengan usia suami yang besar atau sama dengan 20 tahun dengan RR 1,57,
confidence intervalnya itu 1,02 sampai 2,41 dan terbukti secara signifikan. Lalu untuk case controlnya pada usia suami, interpretasinya sebagai berikut. Proporsi usia suami yang umurnya kecil dari 20 tahun lebih besar pada kunjungan antenatal kurang dari 4 kali itu dengan proporsi 0,72. Nih, dapat dilihat ya teman-teman, 0,72 dibandingkan dengan antenatal yang usia suami kecil dari 20 tahun melakukan kunjungan antenatal lebih banyak atau sama dengan 4 kali itu lebih kecil proporsinya daripada yang kurang yang datanya itu kurang dari 4 kali. Karena cuma hanya memperoleh nilai 0,41. Selanjutnya dari hasil bivariat didapatkan usia suami yang kecil dari 20 tahun itu memiliki risiko 1,74 kali. Nih ya teman-teman. Nih. Resiko nilai lihat dari nilai OR-nya. Yaitu 1,74 ini. 1,74 kali untuk kunjungan antenatal yang kurang dari 4 kali dibandingkan usia suami yang lebih besar atau sama dengan 20 tahun. OR-nya itu jelas 1,74. Ini teman-teman dapat dilihat. Lalu confidence intervalnya itu 0,99 sampai 3,06. Tapi di sini sangat mengejutkan bahwa hal ini tidak terbukti secara signifikan bahwasanya p-value pada usia suami pada OR itu hanya 0,052, lebih besar daripada 0,05 meskipun hanya berbeda 0,002. Namun itu tetap dianggap lebih besar dari 0,05 sehingga hal ini tidak terbukti secara signifikan dan tidak ada bukti untuk menolak H0. Oke. Lanjut nih ke variabel independen terakhir yaitu antara frekuensi kunjungan antenatal dengan pendidikan suami. Nah, untuk kohortnya sendiri interpretasinya sebagai berikut. Proporsi kunjungan antenatal lebih kecil atau kurang dari 4 kali itu lebih besar pada pendidikan suami yang tidak sekolah dengan proporsi 57,99% dibandingkan dengan pendidikan suami yang sekolah dasar dengan persentase 22,20%. Ini ya teman-teman dapat dilihat dari bawah 22,20%, lalu sekolah menengahnya ada 11,60%, dan pendidikan tingginya ada 5,66%. Itu untuk hasil bivariat. Lalu bagaimana dengan hasil bivariat? Didapatkan bahwasannya pendidikan suami yang tidak sekolah memiliki risiko paling tinggi nih dari kunjungan antenatal yang kurang dari 4 kali dibandingkan dengan tingkat pendidikan lainnya. Atau karena ini referensinya pada pendidikan tinggi, sehingga dapat menjadikan suatu pembanding. Sehingga dapat diinterpretasikan dari hasil bivariat didapatkan pendidikan suami yang tidak sekolah memiliki resiko paling tinggi kunjungan antenatal kurang dari 4 kali dibandingkan dengan pendidikan tinggi. Dengan RR-nya itu 10,23, confidence intervalnya itu 8,29 sampai 12,63 dan terbukti secara signifikan ya. Oke. Selanjutnya untuk case control pendidikan suami, interpretasinya sebagai berikut. Proporsi pendidikan suami tidak sekolah lebih besar pada kunjungan antenatal kecil dari 4 dengan proporsi 7,54% dibandingkan dengan kunjungan antenatal yang besar atau sama dengan 4, yaitu 0,96%. Nih, dapat dilihat dari sini ya. Nih, di mana pendidikan suami tidak sekolah dengan melakukan kunjungan antenatal itu kurang dari 4 kali itu lebih besar, yaitu 7,54% untuk proporsinya dibandingkan dengan yang lebih atau lebih dari 4 kali melakukan kunjungan antenatal hanya 0,96%. Itu untuk hasil bivariat. Sedangkan untuk hasil bivariat sendiri, dari hasil bivariat didapatkan pendidikan suami tidak sekolah itu memiliki risiko 22,98 kali. Nah, untuk kunjungan antenatal kurang dari 4 dibandingkan variabel lainnya. Jadi,
untuk suami yang tidak melakukan yang melakukan kunjungan antenatal itu kurang dari 4 kali, memiliki resiko 22,98 kali daripada atau lebih besar dari suami yang sekolah dasar, suami yang sekolah menengah, dan suami yang pendidikannya tinggi. Dengan OR 22,98 jelas, lalu confidence intervalnya itu 16,93 sampai 31,21 dan terbukti secara signifikan. Oke, tadi saya sudah menjelaskan dan mempraktikkan sendiri mengenai analisis univariat, yaitu ada cross analisis univariat, yaitu ada cross step atau taburasi silang yang terdiri dari cross step row atau baris dan cross step kolom. Lalu ada analisis bivariat untuk melihat nilai RR dan nilai OR dengan memanfaatkan komen. Selanjutnya juga tadi ada melakukan interpretasi dan juga membentuk atau membuat tabel dalam melakukan interpretasi dengan baik dan mudah. Nah, multivariat dengan regresi linear. Jadi di sini berdasarkan yang saya ketahui bahwasanya untuk regresi logistik sendiri itu untuk mempertimbangkan berapa besaran dari OR dan FR. Nah, untuk regresi linear sendiri itu di mana dependennya itu harus bentuk numerik bukan kategorik. Lalu kita harus untuk regresi linearnya itu mencari variabel yang berpengaruh, dengan cara menghasilkan tiap variabel dengan menghilangkan tiap variabel dengan melihat nilai p-value tiap-tiap variabel. Jadi setiap variabel yang p-value-nya itu lebih besar dari 0,05 itu harus kita hilangkan sehingga sampai akhir kita dapat menemukan apa sih variabel yang mempengaruhi kejadian tersebut gitu. Oke, langsung saja ini ya, kita coba. Untuk komen dalam melakukan regresi linear, yaitu menggunakan linear, yaitu GLM. Nah, pasti di sini kan untuk regresi linear sendiri itu, untuk dependennya itu yang numerik ya, yang bukan yang sudah kita kategorikan tadi. Di sini kan ada yang kategori nih. Nah, kita pakai yang numerik. Ya. Oke. Selanjutnya kita masukkan yang independen. Namun yang sudah kita kategori. Ada usia ibu, lalu ada kategori pendidikan ibu, kategori tempat tinggal tempat tinggal, kategori usia suami, dan kategori pendidikan suami. Oke, nah di setiap kategori di setiap variabel independen sini pada komen kita cantumkan referensinya. Oke, di sini sudah terlihat komennya. Selanjutnya kita tidak perlu memasukkan komen PAM, BIM dan sebagainya. Cukup melakukan hal ini saja untuk regresi linear. Lalu kita enter. Oke, ini ya sudah keluar datanya untuk regresi linearnya. Jadi untuk mengetahui variabel apa saja sih yang mempengaruhi, di mana kita harus mengeluarkan setiap variabel yang p-value-nya itu lebih besar dari 0,05. Dapat kita lihat di sini, p-value-nya lebih besar dari 0,05 atau p-value yang paling besar dari antara keseluruhannya itu, yaitu p-value pada variabel ini ya, variabel pendidikan ibu. Oleh karena itu, kita harus mengeluarkan variabel pendidikan ibu. Caranya masih sama. Caranya masih sama ini. Kita ambil saja dari sini. Oke. Namun untuk pendidikan ibunya itu kita maaf. Lalu untuk pendidikan ibunya,
Nah, karena untuk pendidikan ibu tuh P-value-nya itu lebih besar, jadi kita harus menghilangkan P-value-nya. Pendidikan ibu nih kita hilangkan ya. Oke. Ya, pendidikan ibu sudah hilang, kita enterkan. Oke, di sini untuk pendidikan ibu sudah hilang. Selanjutnya kita lihat lagi apa yang lebih besar gitu. P-value variabel apa yang paling besar? Di sini P-value yang paling besar yaitu ada pada kategori usia ibu dan kategori usia suami. Di sini kita hilangkan dulu kategori usia ibu. Masih menggunakan komen yang sama, yang ini. Kita kopikan, lalu kita pastekan di dalam komen. Nah, kita hapus kategori yang usia ibu karena itu yang lebih tinggi ya untuk P-value-nya. Kita hapus kategori usia ibu. Kita enterkan. Oke, udah keluar hasilnya. Ini untuk kategori tempat, lalu ada kategori usia suami, kategori pendidikan suami. Oke, bagaimana jikalau coba tadi kan usia ibu nih yang kita hapuskan ya. Bagaimana jika yang kita hapus itu usia suami, karena kan sama ini 0,062, 0,62. Saya cuma hanya ingin melihat saja gitu perbedaannya, karena di sini P-value-nya itu rata-rata sudah di bawah 0,05. Di sini kan 0,015 bukan 0,05 kan. Kita coba usia ayah yang kita keluari ya. Usia suami maksud saya. Tidak mungkin usia suami. Kita keluarkan. Kita enterkan. Bagaimana hasilnya? Oh iya, berarti sama saja ya. Di sini untuk usia suami pun 0,015. Meskipun usia ibu sudah kita hilangkan. Dan di sini juga untuk usia ibunya 0,015. Padahal usia suami juga hilangkan. Berarti mereka itu masih sama. Berarti tidak terlalu besar ya untuk keduanya. Oke, baik. Sekian dari saya. Itulah sedikit yang saya ketahui mengenai analisis univariat dan analisis bivariat dan melakukan interpretasi. Jikalau saya ada melakukan suatu kesalahan ataupun kekurangan dalam melakukan analisis ataupun pengkategorian sebelumnya, mohon maaf dan mungkin bisa diingatkan. Sekian dari saya, kurang lebih terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatannya. Sampai jumpa.